Kalau udah Minotaur kayak gini, classic combo. Ini udah ada dari zaman M-Series pertama juga untuk combo ini, Lilia dan juga Minotaur. Karena memang Jermes dan juga Owl. Wow, raksasa kali ini menolak untuk bermain dengan tenang dan santai. Dengan Hilda Peak, ini akan berada di dalam agresivitas yang sangat tinggi. Mampukah Falcons Epic Brand meredamnya? Atau bahkan game kali ini poin kembali untuk sang raksasa Selangor dari Malaysia. Ya, dengan pemilihan Hilda ya sebenarnya kita biasa melihat untuk menemani ke arah assassin musuh untuk bisa farming ya biasanya ya. Betul. Tapi itu bakal jadi apa ya, bisa dibilang pisau bermata dua gak sih? Betul Bisa sekali. jadi nantinya makanan malah untuk KLTZ-nya. Dan kalau kelihatan sekarang purple buff yang udah mulai diganggu karena ternyata KLTZ startnya dari orange dulu nih. Gak langsung ke arah purple karena memang mengantisipasi juga adanya kerusuhan ini yang terjadi atas tangan Yums. Stromy juga nggak bisa bantu. Dari Yums kali ini bakal coba masuk ke arah belakang. Dan kalau misal Yums bermain sedikit terlambat, KLTZ punya hal tersebut dan lihat. Mau tidak mau dari KLTZ akan coba untuk memaksa Yums untuk bisa ditumbangin dengan kondisi flicker yang dia miliki. Mencoba untuk selamat tapi nampaknya tidak akan bisa karena di depan sana ada View yang harus siap untuk membantu. Melakukan cover dan satu buah first blood. Early game pressure agresivitas mereka dipatahkan. Kayaknya mereka udah mulai harus berpikir untuk bisa mengganti gameplay mereka. Cuman emang lumayan lama sih ya beli waktunya tadi membuat dari KLTZ-nya juga sibuk di area purple buff miliknya. Tapi masalahnya kalau misalkan emang bergulir terus-terusan nantinya dengan adanya poin kill yang bisa didapetin, ini juga akan menjadi cukup berbahaya. Dan terlihat nah ini dia live cam kita ya, di mana venue untuk Amazon Arena terlihat sangat-sangat ramai dan full house. Dari kemarin ramai dan full house. Benar-benar terima kasih banyak Sobat Mobile Legends yang ada di Riyadh, ya kan? Sobat Mobile Legends Riyadh. Kalian solid dari berbagai negara, bermacam-macam negara dan support tim yang berbeda-beda. Mereka tetap berkumpul menjadi satu di sini. Betul, dan kembali kita akan melihat bagaimana Yums berupaya ya. Mencoba untuk mencari dan menempel keberadaan dari KLTZ-nya. Tapi KLTZ juga berani sekali, dia udah langsung menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Dengan kondisi seperti ini, KLTZ harus coba ke arah orange dulu. Dia akan kehilangan purple-nya. Dan buying time yang dilakukan oleh tim dari Falcons Epic Brand, FlatTZ dan juga View, kita nggak tahu berhasil apa enggak. Dan coba dipegang sama FlatTZ-nya dulu sih. Dan Kram ini cukup berbahaya, apalagi poke damage dari View cukup terasa. View, dia nggak terlalu terburu-buru untuk memberikan pressure dengan ada Blackstone yang diberikan para pasukan Selangor Giants. Memaksa fokus ke KLTZ. Terlalu sakit untuk bisa menahan damage yang diberikan dari sosok seorang Yums. Dan power still ada di tangan dari KLTZ saat ini. Karena lihat, FlatTZ fokus menuju ke arah belakang. Dengan Tempest of Land, kombinasi kombonya gagal. Kombinasinya ternyata masih bisa dimanfaatkan dengan ada pedang terakhir yang didapatkan. Karena dia nggak memiliki purple buff. Satu aja injakan yang gagal menuju ke satu pedang yang dimiliki KLTZ. Itu benar-benar bisa membalikan semua keadaan yang dimiliki dari Falcons Epic Brand. Tapi sayangnya dia masih berani untuk dapetin turtle-nya. Iya, dan satu Detonas welcome ya yang pas banget juga untuk FlatTZ. Bergerak ke arah Sekis yang tidak bisa bergerak lebih jauh lagi karena Hardguard-nya tadi udah kepake. Hardguard juga lumayan terburu-buru untuk bisa menzoning pemain-pemain dari Falcons Epic Brand yang dimana mereka disengage. Mereka nggak paksa. Mereka tahu nih, coba untuk mukulin Kram yang punya Vengeance dan juga ada harga dalam tubuhnya. Ini cukup membuang waktu aja. Dan akhirnya tidak ada resource yang optimal, tidak ada penyelamatan untuk Sekisnya. Akhirnya Sekisnya tumbang dan bahkan Turtle pun tidak berhasil untuk disecure oleh Selangor Giants. Ditambah lagi dengan adanya Super Marco yang juga terpressure di depan sana. Sekis sudah stand by position. Dengan adanya sosok dari Blessing dan juga Super Marco memaksa mendapatkan satu point kill dari seorang Sekis. Dan ternyata itu dia, dipukul mundur lagi ke arah belakang. Dengan Tempest of Blade, Enchant Sword tidak akan bisa menghentikan pergerakan di seorang Sekis. Satu point kill plus Stromy. Kali ini akan dibalaskan atas kematian seorang Super Marco. Sedangkan dari Selangor Red Giants, mereka harus coba untuk buying time semaksimal mungkin supaya sosok Innocent masih bisa dapetin farmingan yang dimiliki. Bahkan untuk Yum, sekalipun FlatTZ harus menuju ke arah top lane dengan sangat sigap. Ya, dan ternyata upaya dari Hilda untuk bisa setidaknya mengganggu, mendelay farming yang dimiliki oleh KLTZ ini tidak berhasil. Sekarang satu level bahkan KLTZ ini dengan 100% dari kill participation-nya. Ini menandakan bahwa ini cukup berbahaya untuk Selangor Giants. Dengan adanya snowball effect yang bisa disecure oleh sosok assassin KLTZ kali ini dengan link-nya.
ini cukup berbahaya. Apalagi tadi pergerakan Sekis cukup berani dan cukup riskan untuk masuk ke dalam satu buah outer turret. Ya, coba untuk kedua kali dan bahkan ketiga kalinya Yums memasak Kaltizi dengan Tempest of Blade ya. Tapi Retribution dikeluarkan, informasi yang didapatkan Selangor Giants mereka bisa mendapatkan kali ini Turtle. Tapi kalau Kaltizi berani dan kalau Flaptizi berani juga mereka mau kontes, ternyata keberanian mereka luar biasa. No Retribution, no problem. Yep. Karena mereka tahu ya dari Falcons Epic Brain mereka dalam keadaan yang unggul atribut, apalagi juga dengan adanya unggul quantity. Tapi ternyata nggak terburu-buru sih untuk langsung set up ya. Yumsnya juga udah hadir lagi, tapi 4 kali yang didapatkan oleh Yums untuk tumbang, ini menjadi tabungan terus-terusan nih buat KLTZ-nya. Ya, lihat Sekis, keputusan yang tepat, dia berada di arah boost tapi tidak boleh terlalu jauh juga. Karena dia butuh untuk ke dekat sana. Kram akan memberikan badan, jiwa dan raganya untuk digebugin oleh Falcons Epic Brain. Dan mampukah dari Kram menahan, tapi dengan tidak adanya ultimate Kram memilih harus mundur. Mereka langsung ikhlaskan. Itu adalah keputusan yang sangat tepat kalau menurut saya. Karena terlalu maksa juga bahaya ya. Bisa gagal dapet turtle-nya, bisa kalah dari fight-nya. Jadi kerugian akan berganda-ganda nantinya yang bisa didapatkan sama Selangor Giants. Jadi lebih meminimalisir lagi dari segi kerugian tersebut. Lebih baik untuk mundur saja dan KLTZ sekarang bakal coba untuk bermain lebih agresif dengan modal level 10 yang sudah didapatkan dan Innocent lah yang menjadi targetnya. Yes, Innocent adalah target yang sangat lezat dan enak dan bahkan para pasukan dari tim Selangor Giants mereka juga belum bisa catch up dengan adanya sosok dari Innocent yang kalau misalnya di ganking tiba-tiba. Iya oke. Dan perlahan ya dari Falcons Epic Brain mereka bermain nggak terlalu yang agresif banget sih. Mereka kayak slow but deadly. Dengan banyaknya juga tabungan walaupun terlihat dari gapnya nggak terlalu jauh nih. Selangor Red Giants mereka masih bisa catch up juga nantinya. Tapi bergerak ke arah lane dari atas. Ini yang akan ditarget selanjutnya oleh Falcons Epic Brain. Cukup unik, KLTZ dia langsung GDS. Dia benar-benar bermain dengan agak cukup agresif. Tapi Flaptizi di sini nampaknya juga mulai harus merespon pergerakan dari Selangor Red Giants. Dia mulai menempel ke arah Ogun supaya Ogun kalau misalnya di all in masih ada cover, masih ada waktu. Dan enaknya menuju ke arah jungler yang bisa mobilitas dengan sangat cepat. Mereka bermain bisa dengan 3-2. Lihat, KLTZ dengan Psychus di arah bottom lane. Dia tahu dengan adanya Tempest of Blade. For defensive, gagal untuk didapatkan. Tapi Sekis kali ini dia dijemput oleh sosok Kram. Karena kalau nggak dijemput, ada kesempatan untuk KLTZ bisa balikin. Bahkan, View bisa memotong jalan pulang dari sosok Sekis. Tapi memang Stormy juga sekarang udah nggak keburu-buru ya. Itu bisa aja tadi kan di cover up langsung hard dart karena ngelihat dari Sekis yang masuk ke dalam turret. Dan kembali top lane lah yang menjadi target untuk Falcons Epic Brain. Mereka melihat dengan adanya potensi tersebut. Apalagi dengan Super Marco yang cukup aman pula. Dari kalah. Turret berhasil dihancurkan tapi di mirror di arah bawahnya. Bener, dari kalah loh. Lihat, dari kalah. Super Marco sekarang berada di dalam kondisi yang sama. Dengan dari KLTZ telah menunjukkan batang hidungnya kembali. Selangor Giants mereka lebih fokus menuju ke arah Yums di depan sana untuk mengcover. Yums telah memberikan flickernya. Informasi yang telah didapatkan tanpa adanya purple buff kali ini KLTZ mampukah dan beranikah mereka melawan Sekis? Sama-sama gak ada purple buff dengan the power of retribution di tangan siapakah? Tapi kali ini zoning yang terjadi dari KLTZ berhasil dengan Tempest Somblet for offensive. Mundur ke arah belakang tapi dengan semua pedang yang didapatkan tanpa ada purple buff dan bahkan mereka tetap bisa mendapatkan satu point kill. Awkward, gak bisa bernafas cukup lama. Terlalu sakit damage dan bahkan dia minta bantuan siapapun juga gak bisa membantunya. Pertama kali sih gak ada purple soalnya di sana. Iya dan banyak banget resource yang bertukar ya. Tapi yang tumbang ini menjadi sebuah kerugian lagi sih. Turtle-nya dapet, Romer tuh ke arah junglernya. Dan upaya dari Selangor Giants untuk bisa setidaknya meminimalisir hal tersebut adalah menghancurkan satu buah outer middle turret. Tapi sayangnya masih gagal kali ini. Dan melihat dari Falcons Epic Brain yang mereka akan semakin jauh lebih unggul lagi dengan KLTZ yang susah banget buat ditangkap. Apalagi kalau ngelihat dari Selangor Giants, mereka minim sisi pasti. Betul, minim sisi pasti, nggak ada suppress. Dan kalau kita lihat dari Falcons Epic Brain, ternyata jawaban atas Great Dragon Spear adalah ketika KLTZ harus teamfight tanpa ada purple buff. Disitulah bisa kabur ya. Ternyata kunci untuk GDS. Bisa ngejar atau bisa kabur. Betul, bisa kejar, bisa kabur, dan bahkan lihat 4 pedang dia masih bisa dapatkan di sana, masih bisa loncat ke atas, yang mungkin dalam kondisi saat ini agak cukup sulit. Sulitnya adalah kalau ada sisi satu aja
atau enggak Yums kita anggap tahan aja ultimate untuk KLTZ ketika dia turun. Lumpuh itu. Oke. Wah, ini para pendukung dari Falcons AP Brand ya, rame banget pastinya. Tapi kalau ngeliat dari Innocent ini masih terbilang cukup aman loh. Dan menginjak arah late game nantinya dia yang akan menjadi tulang punggung. Terutama dengan adanya kombinasi dengan Stormy nantinya. Karena walaupun Sekis terlihat dari KDA-nya 031, terbilang cukup fall off di awal. Tapi perlahan nih, ini udah mulai bisa catch up dan bahkan levelnya cuma terpaut tadi 1 dan sekarang udah menginjak arah 2 level. KLTZ dengan tanpa adanya kematian yang dia dapatkan, berhasil untuk bisa memberikan secara optimal damage-nya, apalagi dengan item-item yang sudah selesai. Endless Battle menjadi jawaban untuk LTZ. Tapi laki sih dia, gue akui. Dia laki banget tanpa purple buff. Tanpa purple buff, tanpa retry, dia tetap mau objektifnya itu direbutin. Karena nggak mungkin nggak ada shot call kalau Flat TZ di sana. Nggak mungkin nggak ada shot call untuk nahan ke arah objektifnya. Sedangkan kondisinya kita tahu kalau misalnya udah nggak ada purple buff. Tinggal pilih, either purple atau ke arah objektif. Mostly orang itu menuju ke arah purple. Yap. Tapi dia enggak. Dia ya? maunya lebih ke arah objektif. Dia berani banget. Benar-benar berani itu, tapi sebenarnya high risk high reward ya, bisa dibilang. Tapi dia pede banget pastinya dengan kalkulasi yang matang juga. Dan sekarang Lord akan coba ditarik ulur dulu. Krem yang akan menjadi satu sosok sandbag nantinya bagi Selangor Red Giants. Apakah akan bisa bertahan? Tapi lihat KLTZ. Oh, KLTZ akan coba digunting kali ini. Informasi yang telah didapatkan, 3 pemain berada di arah top lane. Tapi lihat Flatisi dan kawan-kawan masih berani untuk bisa memegang dari Lord yang mereka miliki. Dengan ada Sekis menuju ke Purple Buff terlebih dahulu. Dia set up, dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dengan adanya Angela, dia bakal sangat kuat untuk team fight. Dengan adanya Angela, dia punya power untuk memainkan tarik ulur waktu di arah objektif. Tapi Crab, dia setengah darah, dia nggak boleh sembarangan masuk. Karena jangan sampai Angelanya masuk ke salah orang. Dan Super Marco udah aman sih, dia buat Win of Nature tapi fight. Tapi lihat dengan Blasted Red from Innocent. Backline-nya mereka bakal coba hantam begitu saja. Sekis terperangkap dengan adanya Seven Salt dan Offensive. Bahkan double kill dikeluarkan oleh seorang Ogun. Mundur ke arah belakang, tidak peduli apapun yang terjadi terhadap Innocent dan juga sosok dari Stormy akan coba dimakan. Looking for triple kill. KLTZ, dia respect, dia tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan dia menuju ke arah mid lane. Ini mereka udah mulai bermain dengan respect gameplay. Iya, dan ini dari STC replaynya ya. Sebenarnya sebuahnya terpegang dengan adanya area of effect yang besar dari Minotaur. Terangkat sudah dan bahkan double kill yang diciptakan. No way. Base turret hancur. No way! Mereka mencoba One untuk melakukan one strike push. Ini bencana. Jangan sampai mereka terkena one strike push. Mereka harus punya banyak time. Setidaknya para pasukan dari tim Selangor Red Giants masih punya nafas untuk kali ini. Kalau tadi mereka langsung di one strike push, jawaban untuk late game Innocent ini nggak ada. Wow, dan ternyata ya Falcons Happy Brand mereka tahu mereka nggak paksa. Mereka akan coba untuk secure terlebih dahulu terhadap Lord yang sudah ter-enhance pastinya, dan Yums ini bakal dimakan lagi. Udah mulai bermain dengan fokus ke arah orang. Dan bahkan ada enhance sword tertangkap Super Marco. Kali ini berhasil melakukan satu point kill tambahan Innocent. Where are you going? One by Super Marco. Pria super punya selera. Super Marco. Oke, dan kali ini Stormy dan Krem bertahan dengan berdua. Satu wave akan dikawal. Kali ini Falcons Happy Brand menuju ke arah base-nya. Menolak bermain lebih lama lagi. Mereka coba fokus menuju ke arah Kram. Mencoba endgame dengan sangat cepat. Dengan adanya damage yang diberikan terlalu besar. Dan bahkan Selangor Red Giants mereka kehilangan 2 pemain kembali. Walaupun clear kali ini berhasil dilakukan. Tapi dengan Lord yang menuju ke arah mid lane tanpa ada frontliner. Harusnya tidak akan ada jawaban, harusnya. Harusnya ya, walaupun Innocent-nya sudah hadir kembali. Tapi Falcons Happy Brand mereka memilih untuk merelakan dulu nih. Lord-nya bisa di-defense oleh Selangor Red Giants karena mereka hanya mengandalkan satu lane aja, itu di tengah, dan terlihat dari Selangor Red Giants akan bisa berfokus untuk defense satu lane dulu. Karena atas bawahnya ini masih belum jalan, karena inner turretnya juga masih ada. Dan terlihat kali ini pun dari segi itemization sudah mulai ada gap yang cukup besar dari kedua belah jungler terutama. Tapi ini perlahan Innocent ya udah mulai catch up. Tersisa satu item terakhir lagi yang akan diselesaikan menuju ke arah Malefic Roar harusnya. Berbeda dengan Super Marco, dia punya keadaan yang lagi superior juga. Parah. Targeting yang begitu optimal dan keputusan-keputusan yang cukup berani mendeliver damage secara besar. Sehingga kali ini Selangor Red Giants dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi Yums menunjukkan batang hidungnya. Nampaknya kali ini para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka memasang tim fight. Double, triple stun akan dikeluarkan dengan tidak ada purify dari Innocent. Fokus ke belakang, Super Marco free hit.
KTZ baru datang. Para pasukan dari Selangor Red Giants, Sekis. mereka coba dikuliti satu persatu. Walaupun yang hanya berhasil mendapatkan Sekis, tapi tanpa adanya Sekis mereka tidak memiliki damage deal. Tanpa adanya Sekis mereka hanya memiliki sosok dan seorang Innocent. Tapi ketika si Innocent-nya pun juga tumbang, mereka tidak ada lagi jawaban untuk melakukan defensif. Wow, ini dia. Yang lebih berbahaya. Mereka tidak akan end, tapi mereka satu. Mereka bukan hancurkan base-nya. Kembali lagi tipikal Philippines, Falcons Happy Brand. Mereka hancurkan sama mental-mentalnya untuk game kali ini. Bener, dan dalam keadaan tertinggal tadi Yums cukup berani sebenarnya ya. Kayak ternyata miscalculate dan sekarang defensif. Mereka terperangkap di depan sana. Super Marco bakal nge-deal damage sangat-sangat maksimal. Tidak ada yang bisa membendung dirinya. KTZ dan hilang. Sobi juga akan jadi jawaban dia. Super Marco tidak langsung end. Kenapa? Dia akan hancurkan mentalnya. Itu dia. Falcons Happy Brand balik ke setelan pabrik. Bukan hancurkan base-nya, tapi serang mentalnya, hancurkan dari dalam. Yes, dan ternyata ketenangan dari Falcons AB Brand yang kita lihat kali ini. Ternyata pertukaran